anak kami kelas 12 MIPA. Hari ini kita ketemu lagi mengenai limit fungsi trigonometri. Minggu lalu kita belajar mengenai limit fungsi trigonometri dengan cara penyederhanaan. 2 minggu lalu dengan cara substitusi. Nah, minggu ini kita belajar bagaimana menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara rumus. Nah, seperti kata Cak Lontong di bawah itu, kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena pelajaran matematika di Amerika itu jauh lebih sulit. Karena mereka di sana campurnya dengan pelajaran bahasa Inggris. Tentunya itu memakan energi yang lebih. Makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia, dan ini bulan kemerdekaan. Kita peringati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Salam merdeka, salam sehat. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Nah, untuk mengikuti nanti pelajaran ini dengan baik, kamu juga tetap harus mengingat yang 4 hal kemarin mengenai rumus penjumlahan selisih sinus dan juga kosinus. Ini harus tetap kamu ingat. Kemudian tetap juga kamu ingat rumus sudut ganda. Sin 2A, bagaimana penjabarannya. Cos 2A, itu bisa dipilih ada 4 bentuk. Kemudian satu lagi tangen 2A, bisa kamu lihat di bukunya yang lalu. Ini tetap diingat. Nah, apa saja nanti yang kita pakai dalam rumus dasar limit fungsi trigonometri ini? Di bukumu itu ada halaman 9. Halaman 9 lah kita mulai hari ini pelajari sampai nanti halaman 12 di buku paket. Nah, itu ada 4 dasarnya itu. Yang pertama yaitu ini. Limit X menuju 0 sin X per X itu hasilnya 1. Kenapa 1? Itu buktinya bisa kamu lihat di bukumu halaman 9. Dia pakai gambar ilustrasi seperempat lingkaran. Membuktikannya ini bisa juga dengan cara turunan, yaitu dengan cara diturunkan yang atas dan turunkan yang bawah. Maka turunan sin X adalah cos X, turunan X adalah 1, maka masukkan X-nya 0, cos 0 sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1. Itu juga salah satu alternatif membuktikan kenapa limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Yang perlu kamu perhatikan di sini bahwa dia ini sama X di atas dengan yang di bawah. Koefisiennya sudah 1. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu kebalikan dari bentuk pertama tadi sin X per X. Bisa juga kita berlaku dia X per sin X, itu juga hasilnya 1. Kemudian yang ketiga, tangen X, limit X menuju 0 tangen X per X juga 1. Kemudian kebalikannya juga berlaku, limit X menuju 0 X per tangen X juga 1. Jadi dalam rumus dasar limit fungsi trigonometri ini, yaitu kita belajar bagaimana nanti membawa bentuk trigonometri, suatu masalah trigonometri, ke bentuk sin dan juga ke bentuk tangen. Itulah nanti yang selalu kita usahakan. Kalau belum dapat bentuknya ke bentuk sin dan tangen, itu yang harus kita usahakan bagaimana supaya bentuknya sin dan juga tangen. Dari 4 hal ini kita bisa kembangkan dia yang bawahnya itu. Dari yang 4 tadi di atas, yaitu limit X menuju 0 tadi kan di atas itu adalah sin X per X yang nomor 1. Nah, itu artinya koefisiennya 1.
Bagaimana kalau misalnya koefisiennya yang di atas, yang ini, koefisien di atas adalah A, koefisien di bawah adalah B. Nah, itu pun berlaku, itu dibuktikannya dengan cara dikalikannya dengan bentuk A per A, langkah pertama. Ini, di langkah pertama itu, diubahnya, dikalikannya dengan bentuk A per A. Kemudian, disederhanakan lagi di langkah yang ketiga, dikalikannya lagi dengan A per B. Artinya koefisien A dan B ditukar posisi karena dalam perkalian berlaku sifat pertukaran tempat. Sehingga dapatlah nilainya yaitu A per B. Ya. Jadi bentuk limit X menuju 0 sin AX per BX itu setelah disederhanakan dengan cara dua langkah ini, maka hasilnya ternyata adalah A per B. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, jika nanti di atas sudah bentuk sin tunggal, di bawah juga bentuk fx-nya tunggal, bukan bentuk kuadrat, di atas juga gitu, maka tinggal kita lihat sajalah koefisien X yang di atas dengan koefisien X yang di bawah. Sehingga hasilnya adalah A per B. Demikian juga kalau kebalikannya. Berlaku juga hasilnya B per A. Demikian juga kalau misalnya di atas tangen dan juga di bawahnya bentuk fx. Berlaku juga seperti sinus tadi. Demikian juga kebalikannya, berlaku juga di atas bentuk fx, di bawah bentuk tangen. Tapi dengan syarat mereka sudah tunggal. Maka hasilnya juga B per A. Nah, selain dia khusus sinus dan juga khusus tangen, jika dia bentuknya juga sekaligus sinus dan tangen, di mana sinusnya di atas dan tangennya di bawah, atau juga nanti berlaku jika tangennya di atas dan juga sinus di bawah, dan dia sudah sama-sama bentuk tunggal, maka itu pun hasilnya tinggal lihat koefisiennya. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan dari halaman pertama tadi. Jadi limit yang ada 6 ya, ini harus kamu ingat untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri. Itu yang pertama, tinggal mengulang halaman pertama tadi, limit X menuju 0 sinus AX per BX. Jika sudah tunggal di atas sinnya, B-nya juga tunggal di bawah, tinggal lihat koefisien A dan B-nya saja. Berlaku juga itu kebalikannya, artinya sinnya di bawah. Berlaku juga jika tangen di atas bentuk fx di bawah. Berlaku juga kebalikan tangennya. Dan berlaku juga untuk pertemuan antara sinus dan juga tangen. Tinggal lihat koefisiennya. Tapi dengan syarat mereka sudah bentuk tunggal. Itu yang 6-6-nya ini harus kamu ingat. Saya rasa nggak sulit mengingatnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh ini saya ambil dari buku paket kita halaman 11. Persis tampilannya seperti buku kita halaman 11. Itu pertanyaannya, limit X menuju 0 sin 5X per 7X. Ini dibuatnya cara yang panjang. Nah, tapi sebetulnya kalau sudah kita kuasai yang ini tadi, tinggal kita lihat sifat yang pertama ini. Karena tadi kita buktikan kenapa itu terjadi. Maka tinggal kita lihatlah koefisien X yang di atas berapa, koefisien X di bawah berapa. Itulah hasilnya.
Maka kalau misalnya ini masalahnya, ini kan di atas koefisien X-nya 5, di bawah 7. Maka langsung saja jawabannya 5/7. Ini cara panjangnya juga dia tak pakai sebelum dibuktikan. Tapi sebetulnya karena sudah kita buktikan, rumus itu bisa langsung kita pakai. Maka penyelesaian yang bagian ini cukup ditulis limit X menuju 0 sinus 5X per 7X sama dengan 5/7. Ini masuk kita ke contoh yang bagian 2. Ini pun kalau kita perhatikan, dia menggunakan bentuk yang nomor 3 tadi. Berlaku juga kalau kebalikannya. Jadi tinggal kita tengok koefisien X di atas dan koefisien X di bawah. Karena dia antara sinus dan kosinus. Maka penyelesaiannya ini cukup kita tengok berapa koefisien T di atas, yaitu 8, dan koefisien T di bawah yaitu 2. Maka hasilnya adalah 8/2 atau 4. Itulah penyelesaian yang bagian B. Itu di bukumu halaman 11. Sekarang kita masuk ke halaman 11, contoh C. Di buku paketmu juga saya ambil. Itu limit X menuju 0, cos X kurang 1 per X kuadrat. Nah, ini yang jadi masalah. Karena tadi kita bilang, kita harus usahakan bentuknya sinus dan juga tangen. Kita usahakan bentuknya sinus dan juga tangen. Ternyata ini di atas bentuk cos. Kemudian tadi kita bilang juga bentuknya harus tunggal, bukan bentuk kuadrat. Harus bentuk berpangkat 1. Ternyata di bawah berpangkat 2. Nah, bagaimana mengakalinya? Maka langkah pertama, kita harus ubah cos X kurang 1 ini ke bentuk sinus atau ke bentuk tangen. Yang paling gampang ke bentuk sinus. Nah, di bukumu itu halaman 11, di situ ada catatan. Halaman 11, cos 2X sama dengan 1 kurang sin 2X. Ini tadi, itu makanya tadi saya bilang kamu perlu ingat kembali yang lalu. Nih, cos 2 alfa itu bisa kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat alfa. Maka ini pun bisa kita ganti cos X ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Cos X diganti menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Baru kurang 1 ngikut, baru X kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini 1 kurang 1, 0, habis. Maka tinggallah minus 2 sin kuadrat setengah X yang di atas. Yang di bawah X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mulai muncul bentuk rumus limit fungsi trigonometri. Ini koefisien 2-nya dibuatnya menjadi koefisien di depan. Kemudian sin kuadrat setengah X per X kuadrat ini dia sederhanakan menjadi bentuk yang sebelum dipakai rumus itu. Sebetulnya dari sini bisa langsung kita tulis minus 2-nya di depan. Kemudian di sini bisa saja langsung kita tulis sin setengah X kali sin setengah X. Karena sin setengah X kuadrat artinya sin setengah X kali sin setengah X. Kemudian yang di bawah ini kan X kuadrat. Bisa saja langsung kita tulis X kali X. Kemudian tinggal kita pasang-pasangkan. Sin setengah X di atas dengan X yang satu di bawah. Kemudian sin setengah X yang satu lagi juga dengan X di bawah. Maka penyelesaiannya akan sama dengan minus 2 kali setengah kali setengah. Ya.
Atau boleh juga dengan cara yang di buku itu. Ini kenapa dibuatnya ini menjadi, tadi kan sudah X kuadrat. Kenapa diubahnya ke setengah X kuadrat kali 4? Ini supaya sama bentuk yang di atas pikirnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi didapatlah ini sudah hasilnya 1. Ini 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat. Baru minus 2 dengan 4-nya. Minus 2 bagi 4. Minus setengah kali 1. Maka jawabannya minus setengah. Oke. Itu yang bagian C. Jadi kata kuncinya di sini bagaimana mengubah cos X menjadi bentuk sinus. Setelah dapat seperti itu tinggal sederhanakan. Kemudian kita bawa ke bentuk yang 6 ini tadi. Ya, kita lanjut. Sekarang kita ke bagian D. Nah, ini limit cos 3x kurang cos 5x per x kuadrat. Maka ini pun jadi masalah karena di atas masih bentuk cos. Selain dia bentuk cos, bentuk pengurangan pula. 2 suku dia. Tadi hanya 1 suku. Dan satu lagi bilangan konstanta. Ini dua-duanya bentuk cos. Di bawahnya juga bentuk kuadrat. Maka ini pun kita ubahlah bentuk cos x kurang cos 3x kurang cos 5x ini ke bentuk yang bentuk sin. Nah, di yang perlu kamu ingat kemarin. Nah, ini cos A kurang cos B. Bisa diubah menjadi minus 2 sin A tambah B per 2 sinus A kurang B per 2. Maka demikian juga soal ini tadi bisa kita ubah menjadi minus 2 sin ini A-nya 3x, ini B-nya 5x, tambahkan bagi 2, baru ini kurangkan bagi 2. Maka dapatlah ini minus 2-nya dibuatnya koefisien ke depan. Sin 4x. 4x ini berasal dari 3x tambah 5x, 8x bagi 2. Maka dapat 4x. Di sebelahnya 3x kurang 5x minus 2x bagi 2 minus 1. Di bawah tetap. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Itu minus 2 yang tadi. Minus 1 ini berasal dari mana? Karena sinus minus x itu sama dengan minus sinus x. Dari minus yang ini berasal dari sini. Maka tinggallah minus 2, itu yang ini. Minus 1 ini dari sini. Kemudian sinus 4x ini. Sinus x yang ini. Kemudian per x kuadrat. Selanjutnya tinggal kita pasang-pasangkan saja. Ini sebetulnya bisa langsung dikerjakan langsung ke bawah. Ini minus 2. Minus 2 kali minus 1. 2. Oke, itu yang pertama. Kemudian di atas. Ini kan sinus 4x. Sinus x. Di bawah x kuadrat. Maka bisa saja x kuadrat ini langsung kita ganti menjadi x kali x. Karena ini bisa kita ganti menjadi x kali x. X kuadratnya. Maka selanjutnya tinggal kita pasang-pasangkan saja. Sinus 4x, limit x menuju 0 sinus 4x per x. 4. Kan gitu ya. Itulah ini. Kemudian limit sinus x per x sama dengan 1. Jadi bisa saja dari sini langsung kita pasang-pasangkan ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Maka hasilnya adalah minus 2 kali minus 1, 2.
limit sinus 4x per x untuk x menuju 0 sama dengan 4. Kemudian limit sin x per x untuk x menuju 0 sama dengan 1. Maka hasilnya 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Dan ada kata-kata di bawah itu, matematika itu sulit bagi orang yang tidak suka. Tapi bagi yang suka, sesulit apapun pasti akan kita temukan permasalahannya. Begitu pula cinta dan cita-cita, kata Moche, itu namanya ya. Terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Kamu ulang-ulang kembali penjelasan ini sambil kamu lihat buku paketmu. Itulah penjelasan sederhana dari Bapak. Mudah-mudahan membantu. Salam merdeka, salam sehat.